warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Naufal Abdillah yang merupakan salah satu dosen di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan video pengajaran yang merupakan bagian dari dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam proses sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya sampaikan pada video pengajaran ini adalah sistem basis data yang merupakan mata kuliah kepakaran saya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi dengan bobot 3 SKS yang dilaksanakan pada semester Kasal untuk diambil mahasiswa semester 3. Pada mata kuliah ini dibebankan 2 CPL, CPL prodi ya, yaitu CPL 4 dan CPL 9. Dan terdapat 2 capaian pembelajaran mata kuliah yaitu CPMK 0411 dan CPMK 082. Juga terdapat 5 sub CPMK yang mengakomodasi 16 pertemuan perkuliahan. Mata kuliah sistem basis data ini menyajikan materi tentang sistem basis data, kemudian aplikasi sistem basis data dan cara kerjanya seperti data definition language, data manipulation language, data query language, relational model, entity relational diagram, NoSQL, dan MongoDB. Mata kuliah ini dilangsungkan selama 16 pertemuan, di mana 2 pertemuan yaitu di minggu ke-8 dan ke-16 digunakan sebagai evaluasi. Mata kuliah ini terdiri dari 14 materi pembelajaran yang disampaikan secara langsung di kelas dan juga di e-learning. Referensi utama mata kuliah ini adalah buku database sistem konsep edisi ke-7 karya dari Abraham, Henry, dan Sudarsan. Sedangkan untuk penilaian evaluasi mata kuliah ini dilakukan pada setiap sub CPMK, di mana setiap sub CPMK diberi bobot penilaian. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui penugasan terstruktur secara individu, juga melalui kuis dan penilaian praktikum. Seluruh komponen penilaian mengacu pada rubrik penilaian yang telah dirancang sebelumnya. Pada video pengajaran ini, materi yang akan saya sampaikan adalah data query language yang basic, di mana materi ini disampaikan pada pertemuan keempat di perkuliahan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita melanjutkan materi tentang sistem basis data ya. Kalau minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang cara membuat tabel, membuat database, tabel, dan memasukkan tabel. Sekarang kita masuk ke materi keempat, yaitu tentang data query language ya, yang basic. Jadi data query language ini nanti ada basic, ada logic, dan nanti ada 4 sub. Saya jelaskan sebelum kita praktek query-nya, saya jelaskan dulu tentang sub CPMK ya. Jadi pertemuan keempat ini merupakan bagian dari sub CPMK kedua, di mana sub CPMK kedua ini tujuannya yaitu supaya setelah kita belajar, kita mampu menerapkan data query language pada basis data melalui implementasi perangkat lunak berbasis komputer. Ya, di mana sub CPMK kedua ini merupakan bagian dari CPMK yang pertama. Kemudian indikator keberhasilan kita belajar ini ada 2. Yang pertama itu ketepatan dalam menjelaskan data query language, basic dan logic. Kemudian agregat dan join, dimana kalau materi keempat ini kita hanya belajar yang basic. Jadi untuk minggu berikutnya logic, agregat dan join. Kemudian indikator yang kedua yaitu ketepatan dalam menerapkan data query language join pada basis data melalui implementasi perangkat lunak berbasis komputer. Jadi ada 7 bagian.
Yang pertama ada select, where, order by, unit, operator, comment, dan logika. Jadi ini nanti dari online ini kita langsung belajar mempraktekkan langsung di query-nya. Untuk database-nya tadi sudah saya share ya tentang data Word ya, database itu database publik yang kita bisa cari di internet. Kemudian apa sudah di import? Sudah ya. Silakan buka SQL Yoke-nya karena di sini ada SQL Yoke. Kalau saya ini saya langsung di PHP Admin ya. Tapi sama saja, kalau tidak kita bisa lihat query-nya. Database seperti ini ada 3 tabel ya, akan ditampilkan semua data. Datanya misalkan ada 100 ya akan 100 semua ditampilkan. Tapi ada kondisi di mana kita sebenarnya tidak membutuhkan semua data itu 100 itu. Kita hanya membutuhkan beberapa saja. Misalkan dari negara ini, data-data negara ini, kita hanya ingin menampilkan negara yang dari Asia saja. Kira-kira ada tambahan klausal apa ya? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya? Menggunakan where. Oke, betul. Berarti untuk menseleksi data kita menggunakan where. Where-nya where apa? Ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau tadi sebelumnya saya sebutkan kita hanya ingin menampilkan negara dari Asia saja, maka where-nya kita cari kolomnya kontinen. Kontinen sama dengan Asia. Kita coba ya. Nah, di sini sudah tampil semua negara yang dari Asia. Jadi kalau dari data ini kita bisa lihat di sini jumlah total data yaitu sebanyak 51 data ya. Berarti ada di data ini, di tabel ini ada 51 negara dari Asia. Negara dari Asia. Kemudian kita tambahkan seleksi lagi, tidak hanya negara dari Asia, tetapi juga dengan kondisi penduduknya yang di atas misalkan 10 juta. Kira-kira ada yang tahu? Ada tambahan kode apa? Atau ada tambahan klausal apa? Saya Pak. Ya. Where population lebih dari 10 juta. Kalau digabung dengan yang Asia sama Atau gabungan M. ya betul. Silakan dicoba yang lain. Kira-kira seperti apa query-nya? Lanjut, kita perhatikan pada tabel, tetap di tabel country ya, tabel negara. Di situ ada kolom in the year ya, itu independent year atau tahun kemerdekaan. Coba kalian seleksi di mana negara, jadi tampilkan hanya nama negaranya saja dengan tahun kemerdekaannya saja, tetapi di mana tahun kemerdekaannya itu bernilai 0. Coba kalian seleksi negara-negara yang tahun kemerdekaannya 0. Pak, Ya, info hasilnya kosong ya, padahal tadi ada 0 ya. ya ada datanya kosong ya. Iya. Coba bisa dibacakan skripnya seperti apa query-nya. Table SES titik country does not exist. Query yang kamu tulis seperti apa? Select name independent year from country where independent year sama dengan no limit. Ya, itu ya kebanyakan kesalahan penggunaan operator ya. Jadi kalau untuk operator null, maksudnya untuk tabel yang bernilai 0, kita mencari data yang bernilai 0, itu kita tidak bisa menggunakan operator sama dengan. Operator yang digunakan adalah is, dan kalau tidak sama dengan menggunakan is not. Jadi coba dirubah sama dengannya diganti dengan is. Baik, sekarang kita sudah menseleksi data. Sekarang kalau kita mau mengurutkan data, kalau biasanya secara default itu data akan diurutkan dari data yang kecil ke yang data besar. Atau kalau dari karakter itu data dari huruf A ke Z ya. Seperti ini, karena defaultnya kolomnya adalah kolom nama, maka yang diurutkan adalah nama dari A
sampai ke Z. Di sini data ya dari data negara yang banyak tadi kita seleksi yang tahun kemerdekaannya adalah kemudian di sini ada data yang secara acak kita tampilkan nama secara acak ya Kuba, Angola, kemudian Netherlands, kemudian Amerika. Sekarang bagaimana caranya kita ingin mengurutkan data? Mengurut data nama ini misalkan kita urutkan dari A sampai B, C, seterusnya sampai Z ya. Atau dibalik dari Z dulu ke A, atau kalau nanti datanya kolomnya berupa angka misalkan populasi kita urutkan yang dari populasi terendah sampai ke terpaling padat, atau dibalik populasi yang paling padat ke populasi yang terendah. Itu kita menggunakan order by. Kita coba saja akan seperti ini. Tetap kita jadi setelah kita mengurutkan ini ditampilkan sebanyak 47 data ya, ada 47 data. Tapi misalkan kita tidak mau menampilkan semuanya, kita hanya mau menampilkan 10 data saja. Kira-kira ada yang tahu menggunakan klausal apa? Saya Pak, Ya? menggunakan limit. Oh ya, betul ya. Jadi untuk membatasi data yang ingin ditampilkan itu kita menggunakan limit. Jadi kalau kita hanya mau menampilkan data 10 saja, 10 data, berarti kita tulis limit 10. Silakan sambil dicoba. Kemudian kira-kira kalau kita mau menampilkan data 10, tapi kita tidak dimulai dari data yang paling awal, tapi data misalkan dari data yang ke-11 sampai ke-20. Nah, ditampilkan tetap 10, tapi mulainya tidak dari data yang pertama, tapi data yang ke-11. Ada yang tahu menggunakan apa? Tetap Pak, karena limitnya menggunakan parameter 10,10. Ya, berarti tetap menggunakan limit ya parameter dengan dua parameter 10 berarti data ke-10 dan 10 data. Sekarang pertanyaannya kenapa menggunakan 10 bukan 11? Karena kan yang saya mau kan data dari nomor 11 ke 20. Karena indeks itu dimulainya dari 0 Pak, seperti itu. Ya, berarti data yang ke-11 itu berarti indeksnya 10 ya? Iya, Ya, betul. baik, betul, baik. Kita sudah sampai ke limit, kemudian kita masuk ke komentar. Jadi ada kalanya query itu kita butuh menjelaskan query ini untuk apa, query berikutnya untuk apa. Itu kita menggunakan komentar ya, komentar. Dan ini query-nya, atau bisa menggunakan kalau seperti ini hanya satu baris saja, tapi kalau menggunakan garis miring bintang garis miring ini bisa beberapa baris komentar, bisa beberapa garis. Jadi gunanya komentar itu kalau dalam bahasa pemrograman yaitu untuk mempermudah ketika misalkan kalian nanti mengerjakan satu proyek itu dalam satu tim ya, tidak hanya seorang, ada beberapa orang yang mengerjakan proyek. Jadi komentar ini untuk komunikasi antar tim. Baik, kita sudah belajar tadi mulai dari select sampai limit ya, sampai komentar. Juga ada operator and, or, not. Sekarang kalian coba catat ini atau nanti saya bagikan di Elitak latihan PowerPoint-nya, saya bagian di Elitak. Nanti dalam terakhir ini kalian latihan sendiri di rumah secara mandiri. Jadi seperti ini, misalkan tampilkan seluruh data negara, tampilkan nama negara dan ibu kotanya, kemudian tampilkan negara di benua Afrika, yang ketiga tampilkan negara dengan populasi lebih dari 50 juta dan seterusnya ya, sampai 7. Atau mungkin nanti kalian bisa eksplorasi sendiri ya. Misalkan saya ingin tahu negara di Asia ini yang penduduknya paling padat negara mana, atau negara di Asia
atau di Timur Tengah ini penduduknya paling sedikit itu negara mana itu, nanti bisa kalian coba-coba sambil melatih kemampuan query kalian ya. Mungkin cukup itu saja ya, sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.